Geger dan mengejutkan, penyanyi Virgon Tambunan diciduk pihak Polres Metro Jakarta Barat karena diduga melakukan penyalahgunaan barang haram narkoba. Kabar tersebut membuat syok ibundanya Eva Manurung yang menangis terseduh-seduh bahkan dikabarkan sampai jatuh pingsan. Dan siang tadi, pihak Polres Metro Jakarta Barat menggelar konferensi pers untuk menjelaskan seluk-beluk dan kronologi penangkapan pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla ini. Lantas, seperti apa efek hukum yang akan dijalani Virgon? Dipenjara atau menjalani rehabilitasi? Apa pemicu Virgon sampai terjerembab di kubangan hitam narkoba? Seperti apa pula konflik panas sebelumnya antara Virgon dan mantan istrinya Inara Rusli yang berujung saling lapor polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kabar Virgon Tambunan ditangkap pihak Polres Metro Jakarta Barat karena diduga terjerat kasus penyalahgunaan barang haram narkoba. Terkait kabar penangkapan atas pelantun Saat Kau Telah Mengerti ini, pihak Polres Metro Jakarta Barat siang tadi akhirnya angkat bicara melalui konferensi pers. Kepada awak media dan publik, pihak Polres Metro Jakarta Barat menjelaskan kronologi dan detik-detik penangkapan atas mantan suami Inara Rusli ini yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Lantas kapan dan di mana Virgon diciduk pihak polisi? Bang, bagi bang. Ayo ambil pinggir. Sedikit bang. Bang Virgon, gimana Bang Virgon? Sehat Bang Virgon. Kasih aja biar enak biar enak. Betul bahwa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial PPP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 kit kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di kos. Jadi pada saat kita ditangkap, dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Mereka berdua punya hubungan pribadi atau hubungan profesional aja? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat. Ini mewakili dari pihak Virgon, aku kakak dari Virgon, ini juga Mami. Terima kasih untuk waktunya, kalian udah jauh-jauh capek-capek datang ke sini. Aku mau nyampein aja, Virgon dalam keadaan baik, Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup, cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada obrolan apa dengan Virgon? Sebatas menguatkan sebagai seorang kakak, kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Apa Kak alasannya?
karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, Mami dan Firgon, baik lagi. Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja. Ya. Kali ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku. Dia bilang, Mami maafkan aku nakal. Iya nak, Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian dibesarkan oleh seorang ayah, saya cuma mampu begitu saja. Saya stres banget. Pasti mempunyai asam lambung naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya bisa ngomong apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Dengan penangkapan Firgon oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat karena diduga melakukan penyalahgunaan barang haram narkoba, polisi pun menjelaskan resiko jeratan hukuman atas apa yang telah diperbuatnya. Lantas benarkah Firgon terancam di penjara atau menjalani rehabilitasi dengan melakukan asesmen di Badan Narkotika Nasional terlebih dahulu? Nanti pada saat rilis ini kan masih pemeriksaan, Mas. Baru 1 hari, kami punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap kedua orang tersebut. Apakah mereka akan nanti kita naikkan statusnya tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami melakukan penyelidikan dan kami mencoba untuk kami akan mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Tapi untuk sementara, tes urin sementara pada saat setelah penangkapan sudah kami lakukan dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Tapi nanti juga kami akan lakukan cek kesehatan terhadap kedua orang yang sudah kami amankan. Ibunda Firgon yaitu Eva Manurung mengaku syok dan menangis. Bahkan diakui sempat jatuh pingsan pasca mendengar putranya telah ditangkap pihak Polres Metro Jakarta Barat lantaran diduga terjerat penyalahgunaan barang haram narkoba. Sembari menangis, Eva Manurung mengaku tidak menyangka atas apa yang terjadi pada Firgon, putra kesayangannya. Ketika tubuhnya terasa kuat lagi, Eva lalu bergegas menyambangi Polres Metro Jakarta Barat ditemani sejumlah orang terdekatnya tadi malam. Sedangkan Feby Carol, kakak Firgon yang juga syok dan menangis mendengar adiknya diduga terjerat kasus barang haram narkoba, baru hari ini bisa menjenguk Firgon di Polres Metro Jakarta Barat karena alasan kesibukan pekerjaan. Ayo, kasih jalan. Di jalan. Ada kalau KTP nggak? Kalau KTP 1 minggu ini saya nggak ngerti. Batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang enggak, ngapain enggak. Tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Ya, saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya dengar lagu kemarin sama Pista. Iya. Jadi gini Mas, lagu di tip ini saya putar saya berdua dia ini lagi main live di TikTok. iya. Saya bilang kami berdua ngobrol lagi habis dari tempat tidur dia ke ruang tamu duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Nah ini mas lagunya aku gini, batinku kok nangis ya. Biasanya aku kalau merasakan seperti itu pasti ada yang nyeritain atau Mengejutkan kronologi detik-detik penangkapan penyanyi Firgon Tambunan oleh polisi lantaran diduga terjerat penyalahgunaan narkoba.
Lantas, seperti apa pula sengitnya konflik antara Virgon dan Inara Rusli sebelumnya terkait nafkah yang berujung saling lapor polisi pasca resmi bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum Virgon terjerat kasus narkoba, ia terlibat konflik hebat dengan mantan istrinya Inara Rusli akibat masalah nafkah. Ketika itu, Virgon masih mempersoalkan terkait kewajiban nafkah yang harus dipenuhi Virgon kepada Inara, dan konflik sengit itu bahkan berujung pada aksi keduanya saling lapor polisi. Namun, konflik antara keduanya berujung damai pasca terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait nafkah. Perdamaian tersebut berujung pada kesepakatan yaitu kedua belah pihak mencabut laporan polisi yang telah mereka layangkan sebelumnya. Hal itu menandai berakhirnya prahara antara Virgon dan Inara. Inara ketika itu mengaku merasa lega, bahkan air matanya berlinang bentuk rasa harunya bisa menyelesaikan persoalan yang menurutnya sempat pelik. Ya, tuntasnya persoalan tersebut memang dinilai Inara akan sangat berpengaruh pada suasana hati keduanya dengan status baru yang mereka sandang sebagai janda dan duda, serta bisa move on dari masa lalu mereka. Alasannya Kak Inara berdamai karena kita udah sama-sama sepakat untuk menandatangani no to land pada tanggal berapa sih? 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei kita udah sepakat untuk sama-sama menandatangani no to land, yang mana di sana juga udah terlampir akta perdamaian kami berdua di pengadilan negeri. Jadi ya sesuai dengan kesepakatan kami berdua, kami ingin sama-sama untuk mencabut laporan polisi. Alhamdulillah udah lega, udah clear juga, dan akhirnya aku bisa menemukan hari ini untuk bisa memberitahu dan menginfokan ke semua orang bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi tolong kalian juga harus bisa memfasilitasi orang-orang yang bernasib sama dengan aku, baik itu perempuan maupun laki-laki yang memang kami mungkin awam hukum, memfasilitasi mereka untuk supaya bisa mereka punya tempat untuk bercerita, untuk mengaspirasikan pendapat mereka dan mendapatkan keadilan mereka. Komunikasi dengan Pak Virgon sendiri seperti apa? Baik. Alhamdulillah baik. Cuman yang saya dengar katanya juga pihak sana juga mau cabut juga. Ya kita sebenarnya udah sama-sama pengen move on, udah sama-sama pengen cepat selesai masalahnya karena nggak baik juga kan berlarut-larut, dan kita pengen juga fokus lah sama urusan kita masing-masing. Pasca resmi bercerai dengan Virgon Tambunan, Inara mengaku lebih memfokuskan perhatiannya pada ketiga buah hatinya. Ia bahkan siap memenuhi kebutuhan hidupnya untuk anak-anaknya dengan rela turun gunung lagi bekerja mencari nafkah. Ia mengungkapkan bahwa prioritas utamanya pasca sah bercerai dengan Virgon adalah kebutuhan hidup anak-anaknya bisa terpenuhi. Ya demi anak, demi keberlangsungan hidup diri sendiri juga. Anak-anak dulu lah, biar bagaimanapun mereka masih kecil-kecil kan gitu. Yang kecil aja, adiknya Starl aja masih tidurnya masih kadang-kadang mau dikelonin sama aku, apalagi yang paling bontot tidurnya masih aku kelonin, jadi ya gimana. Sempat heboh terjadinya konflik sengit antara Inara Rusli dan Virgon pasca resmi bercerai karena urusan nafkah, namun berakhir dengan perdamaian.
Lantas seperti apa pula pengorbanan Inara Rusli yang rela bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik geger kabar penangkapan Virgon Tambunan oleh Polres Metro Jakarta Barat diduga akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Inara Rusli, mantan istrinya, tetap fokus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Ia bahkan rela banting tulang untuk mendapatkan uang agar segala kebutuhannya dan ketiga anaknya bisa terpenuhi. Bahkan lantaran menjadi brand ambasador klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee, Inara rela keluar kota, di antaranya kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menjalani pekerjaannya. Kehadiran Inara yang konon dikontrak oleh Dr. Richard Lee dengan sangat mahal, bertujuan untuk meninjau secara langsung, sekaligus melakukan perawatan kecantikan di klinik kecantikan yang memakai jasanya sebagai brand ambasador. Dan berikut adalah liputan eksklusif tim Intens Investigasi dari Kota Makassar bersama Inara Rusli. Kita udah sampai di Makassar, agenda hari ini kita mau ngapain nih, Dok? Tapi dia pakai apa aja kelihatan cantik kok. Kita terus ya. Keluar. Ini kita punya alat, ada ultraformer, ini untuk ngencengin wajah yang tanpa jarum. Ini laser, sampai sekarang adalah laser tercanggih di Indonesia. Laser tercanggih, laser termahal di Indonesia. Iya. Aduh, aku no comment. Biar cuma kita berdua aja yang tahu. Kenapa sih orang-orang kepo banget? Emang kenapa gitu? Mau berapapun angkanya, yang penting sama-sama bahagia itu aja. Iya benar, yang penting sama-sama bahagia, sama-sama ridho, sama-sama cukup. Tapi kan tujuannya bukan nyari ini, bukan nyari sakitnya kan. Tujuannya kan nyari manfaatnya. Seberapa penting sih perawatannya? Penting banget karena kan kulit itu kan juga investasi jangka panjang kan buat kita. Yang penting bisa kelihatan mata nggak sayu tidur gitu. Yang penting bisa kelihatan fresh gitu. Tapi aku tuh ngerasa kayak punya mentor aja gitu. Kembali bekerja lagi tentunya excited banget dong, senang banget, fun banget karena memang base-nya kan dulu aku kerja juga kan di entertain, jadi ini bukan suatu hal yang asing sih buat aku untuk. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.